Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan membahas mengenai teks tanggapan. Dan analisis kami kali ini adalah tentang berpikir kritis dengan menanggapi melalui teks tanggapan. Untuk presentasi kali ini, kami dari kelompok 2 dengan anggota yang terdiri dari 3 orang, yaitu Jessica, Kela Aulia, dan juga Dimas Andrea. Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya. Untuk pengertian, apa sih teks tanggapan itu? Teks tanggapan merupakan jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks. Permasalahan yang dibahas pada teks tanggapan biasanya berupa kritikan dan pujian terkait fenomena dan isu-isu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Teks tanggapan memberi pandangan suatu hal, baik mendukung atau menolak, dengan disertai argumen yang objektif, sopan, logis, dan jelas. Nah, selanjutnya untuk jenis teks tanggapan itu terbagi menjadi 2, yaitu kritik dan pujian. Kritik adalah proses analisis dan evaluasi terhadap sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Sedangkan pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Untuk contoh kritik adalah kemampuan melukismu sudah baik, namun kamu harus belajar lagi, terutama mengenai pemilihan warna. Dan untuk contoh pujian adalah Andi benar-benar layak jadi pemimpin di kelas, soalnya dia penyambar dan selalu membantu teman-teman yang sedang kesulitan. Setelah mengetahui jenis teks tanggapan, lalu kita masuk ke ciri-ciri teks tanggapan. Ciri-ciri teks tanggapan sebagai berikut. 1. Teks ini membuat tanggapan terhadap fenomena yang terjadi di sekitar dengan disertai fakta dan alasan. 2. Mempunyai 3 struktur teks, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. 3. Mengandung kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan kritis. Selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi teks tanggapan. Untuk tujuan teks tanggapan sendiri adalah untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu, baik kritik maupun saran untuk mendukung atau menolak suatu isu yang ada dalam masyarakat atau karya orang lain. Dan fungsi teks tanggapan adalah 1. Memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu suatu hal agar dapat diselesaikan atau menjadi lebih baik. 2. Mengapresiasi sebuah karya atau suatu hal yang dikerjakan seseorang secara detail dan sejelas mungkin. 3. Memberikan saran kepada suatu persoalan melalui cara yang terarah, sistematis, dan terbaik, sehingga pujian atau kritik tidak terasa semu dan bisa dipertanggungjawabkan. 4. Sarana atau wahana dari hal ditanggapi supaya sesama pemuji atau pengkritik bisa berdialog dengan lebih baik lewat konteks, deskripsi, serta penilaian yang diberikan oleh teks tanggapan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke struktur teks tanggapan. Struktur teks tanggapan itu terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi, deskripsi teks, dan penegasan ulang. Bagian pertama dari struktur teks tanggapan adalah evaluasi. Evaluasi dapat dipahami sebagai bagian awal dari teks tanggapan yang berisi berbagai pernyataan umum tentang isu atau permasalahan dari penulis. Beberapa ahli mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu hal yang menjadi fokus atau konsentrasi dari seorang penanggap. Hal ini menjadikan pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari sebuah tanggapan. Di bagian kedua dari struktur teks tanggapan adalah deskripsi. Deskripsi sendiri dapat dikatakan sebagai bagian dari teks tanggapan yang membuat inti pembahasan dari penulis. Deskripsi juga biasanya terdiri dari informasi tentang permasalahan yang diangkat penulis. Di sini penulis dapat memberikan tanggapan berupa opini dari berbagai sudut pandang dan bukti atau fakta pendukung terkait sesuatu yang ditanggapi. Dan di bagian ketiga dari struktur teks tanggapan adalah penegasan ulang. Penegasan ulang adalah bagian terakhir atau menutup dari teks tanggapan. Bagian ini memiliki fungsi untuk memberikan kesimpulan yang ditentukan oleh penulis terkait isu yang dibahas. Selain itu, penulis juga dapat memberikan saran atau masukan sehingga dapat dijadikan pembelajaran bagi para pembaca. Setelah mengetahui struktur teks tanggapan, kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan di dalam teks tanggapan dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. 1. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks pada dasarnya adalah kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. 2. Konjungsi. Konjungsi sendiri dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan yang lain. 3. Rujukan. Rujukan atau referensi ini memiliki fungsi untuk menguatkan argumen yang disampaikan oleh penulis. Dan yang terakhir, pemilihan kata. Gaya bahasa khas dari teks tanggapan ini memiliki tujuan agar penulis dapat melakukan pemilihan kata yang tepat.
Baiklah, kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks tanggapan. Unsur-unsur teks tanggapan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Permasalahan yang akan ditanggapi. 2. Opini dan pendapat berupa pujian, kritik, maupun saran. 3. Argumen yang diperkuat dengan data dan fakta. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada salah kata atau salah menaruh rasa, seperti hubungan kamu dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.